Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ruang Investasi. Di mana pada video ini kita akan bahas tentang fenomena saham yang baru IPO, yaitu saham GTSI ya cuy. Jadi saham GTSI ini sudah memecahkan rekor, yaitu biasanya yang IPO tuh biasanya kan baru listing dia arah tuh arah 2 sampai 3 kali atau bahkan arah berlipat-lipat tuh. Nah, dia itu GTS itu malah justru dia listing langsung ditutup atau dikunci ARB 7%. Nah, ini yang jadi tanda kutip kenapa kok dia itu bisa ARB gitu. Udah 2 hari, nggak tahu ini hari ketiga. Ini saya record sebelum market buka ya, jam 8. Nah, kita nggak tahu nih nantinya akan ARW atau enggak gitu. Nah, cuman kita akan bahas di sini kenapa saham GTS ini bisa terkunci, bisa ARW berkali-kali gitu. Uh, jadi di sini kan permasalahan pertama ya yang saya lihat di sini adalah yang pertama adalah adanya kasus BLBI pengendalinya, yaitu Pak Tommy Soeharto. Jadi lihat di beritanya di sini udah udah viral juga. Perusahaan milik Tommy Soeharto atau pengendalinya itu adalah Pak Tommy Soeharto, dia terjerat kasus BLBI. Nah, di situ uh, retail pada panic selling mungkin ya, soalnya di sini penjatahan retail itu banyak banget, yaitu 100% lah. Dapat retail itu dapat 100%. Jadi teman-teman menawarkan pada book building atau pada masa offering itu 200 lot, ya berarti teman-teman dapatnya 200 slot seperti itu. Nah, uh, retail itu menilai bahwasanya kalau IPO itu mendapatkan penjahatannya 100% itu indikasi ada something, ada kesalahan gitu. Jadi kurang menarik aja gitu untuk retail gitu. Kenapa retail mendapatkan penjataan? Berarti mungkin mereka berpikirnya, atau saya juga berpikirnya, bahwasanya tidak ada orang yang berminat atau dana besar yang ingin membeli saham GTS ini, makanya retail pada berbondong-bondong beli dan dikasih 100%. Nah, mungkin seperti itu ya analoginya. Ya, itu adalah psikologi retail mungkin ya. Kemudian yang dipegang retail itu banyak banget. Nah, dipegang banyak banget dan kemudian ada sentimen negatif bahwasanya ada kasus BLBI, kemudian retail pada hajar kiri semua. Akhirnya ARB. Nah, itu adalah skenario yang pertama. Nah, di sini kita akan lihat di broker sumarinya gimana sih transaksinya itu kok bisa ARB gitu. Nah, yang saya lihat di sini ada transaksi crossing ya. Jadi di sini ada transaksi crossing dari LS. LS itu dia itu adalah underwriternya. Nah, di sini kita cek di sini IPO. LS itu adalah underwriternya sendiri ya. Nah, LS Reliance Securities adalah underwriternya sendiri, dan jumlah saham yang ditawarkan saat IPO itu adalah 24 juta lot atau 2,4 miliar lembar saham. Nah, di sini LS mendapatkan 17,5 juta lot ya di sini ya. Dan ditransaksikan antar LS juga. Mungkin ini adalah menunjukkan kepada kita semua, kepada retail, bahwasanya LS itu masih memegang barangnya sebagai underwriternya. Nah, mungkin untuk menenangkan retail gitu. Nah, dan di sini yang kita ketahui, kalau ini adalah skenario ya, ini adalah spekulasi atau ya spekulasi lah, analisa gitu, bahwasanya kalau kita asumsikan bahwasanya LS itu memiliki barang 17,5 juta lot dan kemudian sisanya berarti 6,6 juta 6,6 juta lot atau sekitar segitu, 6,5 juta lot itu adalah barang milik retail. Nah, itu adalah banyak banget, kita asumsikan seperti itu ya. 6,6 juta lot itu adalah milik retail. Nah, disitulah retail memiliki banyak barang dan kemudian didukung adanya sentimen negatif, kemudian retail pada hajar kiri semua karena mungkin takut karena saham ini nantinya akan disuspend atau gimana karena adanya kasus BLBI.
pengendalinya sendiri. Nah, makanya retail pada jual kiri semua. Kalau kita lihat transaksi dari tanggal 8 sampai tanggal 9 ya. Kita pakai yang net. Nah, ini yang jual ada YB, ada 9 miliar jualan, cuman transaksinya masih net buy, yaitu masuk dana 200 miliar, dan asing juga ada yang masuk. Lot yang sudah ditransaksikan dari tanggal 8 sampai tanggal 9 itu ada 19 juta lot. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ya, ini adalah skenario kejadian terburuk dan terbaiknya saham GTSI ke depannya. Nah, kita bicara best skenario ya, berarti kemungkinan terbaiknya saham GTS ini kan biasanya kalau kasus seperti ini akan ada banding ya, banding. Jadi kemungkinan kalau banding ini dimenangkan oleh Pak Tommy Soeharto dan menguntungkan untuk saham GTSI, nah kemungkinan saham ini akan naik gitu. Satu kali arah pun dia bisa menutupi ARB-nya ini gitu. Nah, tapi itu adalah skenario terbaik ya, dan kemungkinan juga 30% berhasil atau enggak kita juga kurang tahu ya. Soalnya banding itu juga membutuhkan waktu lama untuk banding, dan kemudian kita juga tidak tahu apakah lebih cepat saham ini menuju saham gocap ataukah bahkan bisa disuspend terlebih dahulu karena adanya kasus, atau bahkan kalau bandingnya berjalan dengan cepat dia bisa naik gitu, atau bisa dikerek naik lagi. Nah, kalau seperti ini kasusnya, tapi itu adalah kemungkinan terbaiknya itu sangat kecil untuk saham ini bisa naik, karena ya itu tadi memerlukan waktu yang lama untuk melakukan banding. Dan di sini retail itu pada panik selling semuanya. Dia memiliki barang yang banyak dan kemudian dia jual semuanya, dijual kiri. Nah, dan di sini di transaksi yang saya lihat di iPod ini ada 6,1 juta lot yang antri. Ini transaksi tanggal 9 ya. 6,1 juta lot yang antri untuk jual di over. Nah, itu masih belum dimakan semua, berarti kemungkinan sih hari ini masih ARB sih. Nah, itu jadi retail itu pada panik selling semuanya, dan kemungkinan terburuk ini masih bisa ARB terus, mungkin sampai 3 hari lagi atau 2 hari lagi, kita juga nggak tahu. Dan kemudian mungkin skenario terbaiknya akan ada big money yang masuk, akan ada uang besar yang masuk untuk menampung barang retail, dan kemudian harga itu akan diangkat dengan tanda kutip adanya sentimen positif ya. Kalau nggak ada sentimen positif ya kemungkinan susah juga untuk diangkat, karena untuk mengangkat saham-saham seperti ini harus ada sentimen positif ya. Salah satunya adalah sentimen bahwasannya menang banding itu tadi antara kasus BLBI sama Pak Tommy Soeharto atau pengendali GTSI. Nah, kalau menang banding itu adalah menguntungkan GTSI, dan kemudian barang retail yang dijual di over itu bisa dibeli semua oleh bandar atau mungkin oleh market leader, dan kemudian harga itu bisa naik. Nah, itu adalah skenario terbaiknya. Cuman ya itu membutuhkan waktu gitu, membutuhkan proses gitu. Jadi ya kita bicara itu kemungkinan siap-siap aja kalau emang saham ini bisa naik ya, berarti ini adalah bonus. Karena saya sudah bikin videonya, buat teman-teman yang belum nonton bisa nonton videonya, saya akan kasih linknya di deskripsi atau di pojok kanan link ini. Nah, itu sudah saya buatkan videonya bahwasanya perusahaan GTS ini adalah perusahaan yang bagus. Ini adalah perusahaan besar, ini adalah perusahaan pengangkut gas LNG terbesar di Indonesia, bisa dibilang seperti itu ya. Dia memiliki kapal yang baru dibangun di Anoa itu kalau nggak salah, yaitu kapal FSRU. Nah, jadi kapal FSRU itu adalah kapal untuk pengangkutan LNG. Nah, dan di situ bisa menghemat biaya, bisa menghemat logistik dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah prospek dari PT GTS itu sendiri, dan itu adalah yang prospeknya sangat bagus gitu. Nah, kalau bicara perusahaannya itu bagus, cuman pengendalinya sendiri ada atau pondasinya itu ada kasus. Nah, itu yang menjadikan retail kurang percaya diri untuk memegang saham ini
yang mengakibatkan retail pada panic selling semua. Nah, tapi di sini kita dibuat tenang karena adanya LS ya, atau underwriternya itu masih memegang sahamnya gitu. Dia belum menjualnya gitu. Dia cuman memindahkan dari LS ke LS atau transaksi crossing untuk menunjukkan bahwasanya LS itu memiliki sahamnya gitu. Kita nggak tahu ini saham yang dimiliki udah semuanya atau enggak gitu. Cuman kita asumsikan atau kita spekulasi bahwasanya ini adalah semua gitu. 17,5 juta lot itu adalah barang dari LS, atau semua barang dari LS itu ditransaksikan atau ditampilkan di sini buat retail tenang. Berarti 6,6 juta lot itu adalah milik retail. Nah, seperti itu. Cuman kita nggak tahu ya benarnya seperti apa. Ini adalah spekulasi atau analisa menurut data ini gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemungkinan terbaiknya ini bisa naik adanya big money yang menampung harga atau barang yang dijual di over dari retail gitu. Nah, jadi ya seperti itu kemungkinan terbaiknya, cuman itu sangat sulit untuk dilakukan dalam jangka waktu yang dekat karena kita lihat juga banding itu memerlukan waktu yang cukup lama juga ya. Dan skenario terburuknya yang dalam waktu dekat ini justru ini kemungkinan saya makan ARB ya berhari-hari 2 sampai 3 hari, dan kemudian kita menunggu big money masuk kemudian diangkat gitu. Nah, kita nggak tahu ini sampai ke saham gocap duluan atau ada big money masuk duluan atau bahkan disuspend gitu. Karena saya sudah jelaskan di video bahwasanya saham ini adalah high rise high return gitu. Ini adalah perusahaan gede, asetnya 1,4 triliun. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja mungkin pandangan dari saya tentang saham GTSI ya. Semoga video ini juga bisa membantu teman-teman semua yang mungkin pada nyangkut atau mungkin yang pada cut loss. Buat teman-teman yang emang nggak kuat bisa cut loss, atau mungkin ada yang beli 100 juta atau mungkin 50 juta, itu kan gede ya. Nah, itu daripada kalian loss gede, lebih baik loss di arah kedua atau ketiga gitu. Jadi nggak terlalu besar lossnya. Cuman kalau teman-teman ingin hold lama ya itu terserah keputusan teman-teman. Bahwasanya emang perusahaan ini juga perusahaan bagus gitu. Cuman ya yang jadi tanda kutip adalah pengendalinya itu terkena kasus BLBI. Nah, itu yang jadi permasalahan. Mungkin kalau pengendalinya itu nggak terkena kasus BLBI, nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk di hold lama karena emang ini adalah perusahaan yang bagus atau perusahaan pengangkat atau pengangkat gas LNG atau pengirim gas LNG terbesar di Indonesia, bisa dikatakan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini ya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Semoga video ini membantu teman-teman semua, menjadi insight untuk pandangan pada saham GTS ini, gimana keputusannya teman-teman gitu, apakah jual atau hold. Semoga teman-teman terbantu dengan adanya video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.